Halo, perkenalkan nama saya Eci Margini. Saya dari kelas C11. Nah, di sini saya akan membawa sebuah cerita yang berjudul Luwak yang Baik Hati. Nah, langsung saja kita ke ceritanya. Tidak jauh dari hutan, di sebuah rumah kayu sederhana, hiduplah keluarga Pak Tani. Di dalam keluarga tersebut terdiri dari Pak Tani, Ibu Tani yang sedang hamil, dan seekor luwak yang sudah mereka anggap seperti anak mereka sendiri. Bahkan, luwak sudah diadopsi mereka sejak bertahun-tahun silam. Setiap harinya, si luwak akan menemani Pak Tani ke sawah. Ia kerap menjadi tempat Pak Tani bercerita tentang kehidupan Pak Tani. Bahkan, tidak kalah pentingnya, luwak juga membantu Pak Tani menanam padi. Nah, pada suatu waktu, akhirnya istri Pak Tani melahirkan. Dia melahirkan bayi yang sangat mungil, yang sangat cantik parasnya. Melihat hal tersebut, luwak sangat merasa senang dalam hatinya melihat kelahiran anak pertama Pak Tani dan Bu Tani. Dan juga tidak kalah pentingnya, luwak juga membantu Bu Tani menyuapi bayi tersebut yang bernama Alika. Pada suatu hari, Ibu Tani dan Pak Tani diharuskan untuk membeli bahan makanan ke kota. Namun, karena perjalanan yang sangat jauh, tidak memungkinkan Pak Tani dan Bu Tani membawa anaknya Alika. Akhirnya, luwak dengan sangat senang hati membantu Pak Tani dengan Bu Tani menjaga bayi mungil yang bernama Alika tersebut. Dan setelah beberapa waktu Bu Tani dan Pak Tani berangkat, tiba-tiba ada ular besar yang menggenap masuk ke rumah. Namun, luwak tidak tahu hal tersebut. Lalu luwak melakukan perlawanan terhadap ular tersebut. Namun, saat melakukan perlawanan tersebut, luwak beberapa kali harus hampir kehabisan napas karena dililit ular tersebut. Setelah melakukan proses perlawanan tersebut, akhirnya luwak berhasil mengalahkan ular tersebut. Setelah berhasil mengalahkan ular tersebut, luwak bersimbahkan darah ular tersebut. Lalu luwak membersihkan diri keluar. Nah, saat dalam perjalanan, luwak bertemu dengan Bu Tani dan Pak Tani yang pergi ke kota membeli bahan makanan. Saat melihat hal tersebut, Bu Tani sangat terkejut melihat tubuh luwak yang penuh dengan darah. Nah, saat itu pikiran Bu Tani sangat negatif. Dia bersangka buruk. Apakah luwak memakan anak saya? Lalu Bu Tani berkata kepada luwak, "Luwak, kamu membunuh anak saya ya?" Lalu luwak menjawab, "Tidak Bu, bukan saya Bu." Namun melihat saat proses hal tersebut, Pak Tani yang ikut Bu Tani tersebut hanya bisa terdiam, tidak menyangka bahwa luwak membunuh anaknya. Namun seketika Bu Tani melihat sepotong kayu, tidak berpikir panjang. Lalu Bu Tani memukul kepala luwak, lalu luwak mati dan meninggal. Setelah melakukan tersebut, Bu Tani bergegas pergi ke rumah. Dan saat dia melihat anak tersebut yang masih hidup, dan di sebelah anak tersebut ada ular besar yang sudah meninggal dengan bersimpukan darah. Melihat hal tersebut, Bu Tani sangat menyesal dalam hatinya karena sudah membunuh luwak yang sangat baik hati dan sudah ikut dengan mereka bertahun-tahun silam. Nah, pesan moral dari cerita tersebut, jangan melakukan tindakan gegabah sebelum tahu apa yang terjadi. Jangan kita langsung melakukan tindakan yang tidak membuat kita beruntung. Dan akhirnya tindakan tersebut membuat kita menyesal. Kita harus menyelidiki dulu apa sebab hal itu terjadi. Nah, sekian cerita yang dapat saya sampaikan. See you next time.